Kesediaan Ibu Wakasek, Ibu Pembina OSIS, Ibu Nurlela selaku wali kelas dan juga sekaligus sebagai guru penggerak ya. Ada Pak Raja selaku guru dan ada Pak Burhan. Jadi terima kasih sekali lagi atas kesediaannya untuk kami ajak untuk berdiskusi terkait tema pengelolaan program yang berdampak pada murid. Jadi ini terkait bagaimana kita merencanakan sebuah program yang memiliki dampak pada murid, terutama pada dampak yang berkaitan dengan aspek mendorong tumbuh kembangnya kepemimpinan murid. Nah, dalam pengelolaan program ini berkaitan dengan sebuah tema di modul program guru penggerak ya, modul 3. Ini adalah modul pamungkasnya Ibu Lela selaku guru penggerak. Itu apa sih? Sebelum kita berdiskusi, saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa terkait pengelolaan program yang berdampak pada murid ini, kita difokuskan pada bagaimana menggunakan sebuah manajemen perubahan. Pertama ada konsep inquiry apresiatif namanya, adalah bagaimana kemudian kita fokus pada hal-hal yang positif. Jadi dalam merencanakan sebuah program atau kegiatan di sekolah, kita tidak lagi fokus pada melihat masalah yang ada di sekolah, gitu. Tapi kita lebih fokus pada bagaimana mengumpul hal-hal positif yang kita punya dalam lingkungan sekolah kita. Contoh misalnya ada Wakasek yang care terhadap program-program yang akan berdampak pada murid, ada teman-teman pembina OSIS, misalnya ada teman-teman wali kelas yang punya support terhadap kegiatan yang akan berdampak pada murid. Itu saya kira adalah sebuah hal yang positif dan sebaiknya kita fokus pada hal itu. Kalau hanya ada 2 orang yang mau care atau mau peduli terhadap kegiatan-kegiatan yang akan berdampak pada murid kita, ya kita lakukan dengan 2 orang itu saja. Yang berikutnya adalah kita lebih fokus pada 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis aset. Jadi kita ketahui bahwa di lingkungan sekolah kita, bahkan di dalam lingkungan daerah kita, itu ada berbagai macam aset yang kita miliki, mulai dari aspek sumber daya manusia. Di sekolah kita punya aset sumber daya manusia, atau aset manusia, ada guru, ada siswa, ada kepala sekolah. Kemudian kita fokus bagaimana memanfaatkan aset yang ada sarpras, ada aspek sosial, keagamaan, bagaimana kita kemudian mengkolaborasikan semua itu. Karena kita sebagai guru, sebagai aset manusia, saya kira bukan apa-apa ketika kita hanya bergerak sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah upaya mengkolaborasikan semua aset-aset untuk menunjang, untuk mendukung program-program yang bisa kita rencanakan, bisa kita lakukan, bisa kita kolaborasikan antar semua komponen yang ada di sekolah. Yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan pendekatan berbasis komunitas. Jadi bagaimana sedapat mungkin komunitas-komunitas yang ada di sekolah, entah itu komunitas MGMP, KKG misalnya, atau komunitas OSIS yang ada pada murid-murid kita, bagaimana kita bisa mendorong kolaborasi antar rekan sejawat, antar komunitas yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, kita masuk ke fokus programnya. Saya kemudian membuat sebuah prakarsa perubahan. Prakarsa perubahannya adalah bagaimana kita membangun iklim literasi dalam lingkungan sekolah kita. Jadi prakarsa perubahannya adalah sesuatu hal yang kira-kira kita inginkan, gambaran tentang apa yang kita inginkan terkait program yang akan kita lakukan. Jadi saya ingin sampaikan bahwa yang saya inginkan adalah, atau prakarsa perubahan yang saya angkat adalah bagaimana kita membangun iklim literasi dalam lingkungan sekolah kita. Untuk itu saya kemudian mencoba menerjemahkan dalam sebuah visi perubahan, adalah
bagaimana kita membangun lingkungan iklim literasi pada diri murid-murid kita. Ini tentunya harapannya adalah aspek-aspek kepemimpinan para murid itu bisa tumbuh dan berkembang. Jadi melalui literasi, harapan saya adalah melalui literasi paling tidak kosakatanya murid-murid kita itu bisa bertambah, wawasannya bisa berkembang, murid-murid kita bisa mengakses berbagai macam sumber belajar, sehingga paling tidak kapasitas murid secara kognitif itu bisa bisa terpenuhi. Kemudian aspek keterampilannya, saya kira ketika murid kita sudah mengakses atau minat dan kemampuan literasinya bertambah, maka murid-murid kita pasti akan mendapatkan berbagai macam keterampilan lewat sumber belajar yang ada. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita membangun sebuah iklim literasi, iklim kolaborasi untuk mengembangkan literasi ini. Sejauh ini saya kira kita sudah punya program literasi sekolah ya, yang kemarin kita sama-sama mendorong murid kita untuk mendirikan pojok baca, kemudian ada mading yang edisinya bergiliran ya tiap kelas. Kemudian nanti dalam rencana jangka panjang itu ada semacam bulan literasi ya, yang nanti bisa buat murid-murid kita untuk menampilkan karya-karya yang berkaitan dengan literasi untuk ditampilkan di kegiatan tersebut. Nah, yang ingin saya prakarsai adalah bagaimana kemudian program bulan literasi itu yang tadi muatannya ada pojok baca, ada penerbitan mading, itu kita benar-benar berkolaborasi gitu. Saya mengajak lewat program sekolah yang sudah ada ini, saya mengajak teman-teman guru untuk berkolaborasi untuk mendorong iklim ini. Misalnya Wakasek kesiswaan mungkin nanti bisa membuat program di OSIS yang kira-kira relevan dengan program literasi ini. Pembina OSIS saya kira bisa nanti kita koordinasi, teman-teman wali kelas mungkin bisa mendorong anak-anak di perwaliannya itu untuk menggalakkan literasi, menginspirasi agar kegiatan ini tidak berjalan sendiri atau tidak dikerjakan oleh seorang saja. Nah, dalam kaitannya dengan kolaborasi tersebut, kita menggunakan konsep Bagja namanya, yang akronimnya adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Nah, pada tahapan ini karena hanya masih pada tahapan perencanaan, maka ada dua aspek yang ingin kita diskusikan ya di tahap buat pertanyaan dan ambil pelajarannya. Nah, saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu berkaitan dengan itu. Pertama adalah berkaitan dengan aspek buat pertanyaan. Jadi di aspek buat pertanyaan ini kita fokus untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang kira-kira berkaitan dengan program atau kegiatan yang ingin kita rencanakan. Tadi program atau kegiatannya adalah berkaitan dengan literasi, maka saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya pertanyaan pertama adalah bagaimana kita dapat meningkatkan minat dan kemampuan literasi pada diri murid kita. Nah, ini baik pertanyaan mungkin kita jawab satu-satu. Kira-kira terkait pertanyaan ini ada enggak masukan Bapak Ibu terkait bagaimana kita meningkatkan minat dan kemampuan literasi pada diri kita, karena itu aspek yang ingin kita tingkatkan. Nah, untuk sebagai bentuk penjabaran dari program literasi ini, kira-kira apa hal yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ambil waktunya sebentar dulu nggak ya? Pertama, saya ingin mensosialisasikan ke kalian
adalah aktivitas dalam rangka mengumpulkan informasi, menyajikan informasi, mengolah informasi, dan kemudian memanfaatkan informasi. Itu namanya literasi. Jadi mengumpulkan informasi itu boleh lewat membaca, boleh lewat menonton, boleh lewat mendengar, itu semua namanya mengumpulkan informasi. Boleh dengan mengamati, gitu. Jadi yang namanya literasi bukan hanya membaca ya, kita bisa memperoleh informasi atau mengumpulkan informasi dengan cara membaca, menonton, mengamati, mencermati, itu semua namanya literasi. Apa pentingnya literasi? Jadi sekarang ini adalah era digital, era teknologi, atau era di mana kita sangat membutuhkan informasi. Ketika kita ketinggalan informasi, maka kita akan kehilangan kesempatan, kita akan kehilangan pengetahuan, kita akan kesulitan mengakses karena sebagian banyak pengetahuan itu akan kita peroleh lewat aktivitas berliterasi. Apakah kita mengamati, apakah kita membaca, apakah kita menonton video, apakah kita mendengarkan rekaman. Jadi itu adalah sumber informasi bagi kita ketika kita punya kebiasaan literasi. Waktu belajar itu paling sebentar. Belajar di sekolah paling sebentar. Kita akan lebih banyak di era sekarang ini, kita akan lebih banyak menghabiskan waktu belajar itu dengan berliterasi sih sebenarnya, ya. Jadi kalau kita punya kebiasaan literasi, manfaatnya banyak. Yang pertama, kita bisa punya kosakata yang banyak, kita bisa punya pengetahuan yang banyak, gitu kan? Kita bisa tahu informasi tentang banyak hal, tentang banyak hal. Jadi bedanya orang yang tidak berliterasi ya, pasti orang yang tidak berliterasi itu hal yang dia ketahui. Kalian suka mana? Banyak yang kalian ketahui, punya keterampilan yang banyak, punya pengetahuan luas daripada tidak punya pengetahuan sama sekali. Kalian sukanya yang mana? Ya. Jadi, nah itu tentang literasi ya. Kemudian yang kedua terkait program literasi di sekolah kita. Kemarin kalian sudah buat pojok. Jadi muatannya itu ada pojok baca. Kalian ada giliran untuk menerbitkan mading, ya, secara bergiliran. Kemudian nanti akan ada bulan literasi. Jadi yang pertama saya paparkan dulu untuk pojok baca. Selama ini kalian sudah bikin pojok baca, tapi belum memanfaatkannya sebagai sumber literasi, ya. Jadi kalian punya pojok baca itu belum dimaksimalkan. Nah, kita ingin di program literasi ini bagaimana kalian yang punya inisiatif untuk memberdayakan diri kalian, untuk bagaimana mengembangkan bagaimana meningkatkan minat literasi kalian. Jadi akan berbeda itu secara psikologis bagi kalian kalau saya yang menyuruh kalian harus ini ketimbang inisiatifnya lahir dari kalian sendiri kan? Itu namanya motivasi intrinsik. Motivasi atau kita melakukan sesuatu atas dasar kesadaran sendiri karena kita merasa sesuatu yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang berguna, yang bermanfaat. Oke? Ya. Jadi kira-kira pojok baca yang sudah kalian bikin, saya inginnya idenya itu dari kalian. Kira-kira apa hal yang bisa kalian lakukan di pojok baca supaya pojok bacanya berguna, supaya
logika kita, nalar kita itu sudah bagus. Yang paling penting dari literasi adalah bagaimana meningkatkan nalar atau kemampuan logika kita. Kemampuan nalar atau logika kita adalah kemampuan kita untuk menangkap sesuatu. Orang baru kita baca satu baris itu sudah mengerti maksudnya, itu namanya kemampuan nalar. Orang ngomong satu kalimat kita sudah tahu, oh ini maksudnya. Nah itu yang bisa diperoleh manfaat dari literasi. Nah sekarang saya ingin tanya, kalian sudah punya pojok baca. Apa hal yang bisa kira-kira dilakukan di pojok bacanya supaya keinginan itu lahir dari diri kalian, ide itu lahir dari diri kalian. Kira-kira apa yang bisa dilakukan di pojok baca supaya pojok bacanya berguna sebagai pojok literasi bagi kalian? Apa kira-kira? Nah, dibuat apa? Silakan. Saya. Masukannya apa? Atau begini, dari sekian macam literasi, membaca, menulis itu ya literasi, ya? Menulis, menonton, menyimak. Mana yang kalian paling sukai? Jadi, bedah film, nonton film itu juga literasi. Adalah membiasakan diri kita menyimak dan menangkap apa sih pesan yang disampaikan. Dari semua itu mana yang kalian suka? Nonton. Jadi bagaimana kalau misalnya pojok baca tempat menonton film sekali seminggu atau sekali sebulan. Jadi nanti putar film, jangan film dokumenter ya. Yang ada pesannya, silakan kalian cerna. Kemudian nanti untuk melatih kemampuan literasi kalian setelah nonton, mungkin ada sukarelawan, mungkin ada yang mau mengajukan diri untuk menyampaikan apa sih yang dia tangkap dari apa yang dia tonton. Itu melatih kemampuan nalar kita ya. Jadi kita mulai dari hal yang simpel-simpel saja. Kita mulai dari apa yang kalian suka. Mungkin membaca, kalian tidak terbiasa baca buku, mungkin agak malas kan? Jadi kita mulai dari sesuatu yang kalian suka. Kalau sukanya menonton, maka kita mulai literasi dengan cara menonton. Kita menonton, menyimak, kita menikmati videonya, kita menikmati ceritanya, tapi otak kita juga menangkap pesan apa atau cerita apa yang disampaikan lewat film itu. Oke? Jadi siapa ketua kelas? Bagaimana? Kalau kita sekali sebulan misalnya kita nonton atau bedah film namanya ya? Bagaimana? Ada yang berapa orang yang setuju kalau kita adakan nonton film? Nanti lewat nonton film kalian menyimak apa ceritanya, kalian menangkap apa pesannya, sehingga kemampuan nalar kalian akan terbentuk. Yuk, berapa orang yang mau misalnya setiap jam istirahat, contoh nah, setiap jam istirahat pojok bacanya digunakan untuk baca, ataukah mau nonton film misalnya, ataukah misalnya ada yang punya karya puisi, bisa kalau jam istirahat mungkin kita persilakan atau kita beri panggung di pojok baca. Salah satu dari kalian ingin tampilkan puisinya misalnya, atau misalnya ada yang mau menampilkan bakat seninya, mau menyanyi boleh gitu kan, atau sekedar ingin tempel saya tulis apa puisi yang ditulis, mungkin ada papan kecil bisa tempel puisinya, jadi bisa tempel karyanya di pojok baca. Mana yang kalian suka? Nontonkah, membacakah, puisikah, storytellingkah? Storytelling ini kita cerita, saya punya kisah inspiratif, saya punya orang mau cerita tentang orang tuanya, mau cerita tentang dirinya, boleh silakan. Karena itu akan melatih nalar, kemampuan nalar, kemampuan logika kalian, melatih kepercayaan diri kalian, melatih mental.
Betul nggak? Mantap. Sebab dengan cara seperti itulah kalian bisa jadi orang besar. Kalau tidak punya mental, tidak punya pengetahuan, bisa kita jadi orang besar. Ya? Oke, yang setuju nonton film? Berapa orang? Angkat tangan coba. Kalau banyak, ya, mana yang paling banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kalau kegiatan rutin membaca, berapa orang? 100. Berapa? 1 orang saja. Saya mau baca di pojok baca. Gitu. Visi, storytelling. Storytelling mana? Marco. Di luar dulu. Jadi karena yang depannya juga kita memilih nonton film sekali sebulan ya. Jadi kita cari film yang paling bagus supaya senang nontonnya, supaya enak nontonnya. Oke? Oke, saya kira itu untuk pertama. Nanti kalau ada usulan nanti bisa ditambahkan ya. Jadi bagaimana kita sepakati bahwa pojok baca yang kita punya kita gunakan sebagai base untuk nonton film. Yang minimal sekali sebulan. Nanti kalau minat bacanya makin bagus bisa ditambah apa, kegiatan lain apa lagi kan? Ya kita mulai dari sesuatu yang kita senang, jangan mulai sesuatu yang kita tidak suka ya. Kita mulai dulu dari sesuatu yang kita senang. Oke, kemudian yang kedua kita ada penerbitan mading secara bergiliran. Sudah dapat giliran? Belum. Jadi tahu mading? Pernah lihat mading yang diterbitkan teman kalian? Jadi nanti itu kita usahakan temanya kalian sendiri yang buat tema. Misalnya tentang apa? Mau buat mading itu tentang apa? Tentang pendidikan kah, tentang wisata kah, tentang apa? Intinya adalah ketika kalian membuat mading, bagaimana kalian bekerja bersama. Kalau satu orang yang buat mungkin kesulitan kan? Jadi yang ini dalam kegiatan pembuatan mading itu adalah pertama bagaimana kalian mencari informasi. Kan kalau membuat mading mencari tentang wisata, pasti searching dulu kan? Mana yang bagus. Nah, jadi setidaknya kalian baca kan? Masa iya kalian mau sajikan mading kalian sendiri tidak baca, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian membiasakan diri untuk berkolaborasi, bekerja bersama. Mungkin satu yang cari tentang wisata, satu cari tentang tema pendidikan, gitu kan? Jadi nanti dikumpulkan sehingga menghasilkan sebuah karya yang namanya majalah dinding. Kenapa kita sajikan supaya orang baca? Sebelum orang baca harusnya kita baca dulu kan? Iya, masa iya kita suruh orang baca kita sendiri tidak baca kan? Jadi kita bagaimana kiatnya kalau kita membuat mading supaya orang tertarik untuk baca, kita cari tema yang bagus yang menarik kan? Kalau tidak menarik orang tidak mau baca. Contoh, kalau bagi kita ini bagus ini, mungkin orang akan baca. Sehingga ada harapan bahwa orang lain akan baca. Kalau kita sendiri ini kurang bagus, mungkin saja orang tidak akan baca. Jadi lewat kegiatan penerbitan mading itu adalah pertama bagaimana kebiasaan literasi kalian itu didorong untuk tumbuh supaya kalian biasa mencari informasi, membaca, menyajikan informasi. Terus sekali nanti kalau bisa ya tulis sendiri, kemudian tampilkan di madingnya. Selanjutnya adalah bagaimana kalian berada pada iklim, membuat sebuah iklim yang ada iklim kolaborasi, bekerja sama. Jangan misalnya hanya ketua kelasnya saya yang bekerja, tapi bagaimana kalian membiasakan diri itu saling bekerja sama. Karena apa? Orang itu sudah sukses kalau kalau kita bekerja sama-sama, maka kita akan saling melengkapi. Oke, dua, ya. Ketiga, program literasi kita. Yang ketiga adalah bulan literasi. Bulan literasi itu nanti bisa menjadi ajang bagi kalian untuk memilih apa yang bisa kalian tampilkan. Punya puisi, silakan tampil bacakan puisi di depan teman-temanmu. Kalau misalnya punya bakat storytelling, silahkan tampilkan bakat storytelling di depan
depan teman-teman. Nanti secara bergantian semua kelas akan diminta. Tapi kita tidak ingin menunjuk, kita ingin kalian yang memberanikan diri, untuk ambil. Nggak apa-apa, harus belajar, kan? Jadi jangan selalu berpikir bahwa saya tampil ketika saya sempurna. Tidak ada orang langsung sempurna. Kalian lain langsung bisa jalan enggak? Diajar dulu jalan, baru bisa jalan, kan? Langsung bisa makan enggak? Enggak, diajar dulu. Sesuatu yang udah kita mesti belajar dulu baru apalagi kalau sesuatu yang besar, apalagi kalau sesuatu yang susah, berarti kita membutuhkan proses untuk belajar, untuk membiasakan diri. Alat bisa karena biasa. Kalau salah ya wajar, kita harus belajar. Jadi yang ingin kita bangkitkan adalah bagaimana mental kalian itu bisa tumbuh, kepercayaan diri kalian bisa tumbuh, kepercayaan diri bahwa saya dalam benak kalian bahwa saya mampu, saya bisa, gitu kan? Walaupun saya tidak bisa, ketika saya belajar saya bisa kok. Semua orang melawan dari kita bisa. Tidak ada orang lain tiba-tiba bisa nyanyi, tiba-tiba orang lain tiba-tiba dia bisa pidato, nggak mungkin kan? Ya. Jadi keterampilan, kemampuan, pengetahuan itu dilatih. Jadi ada yang beberapa yang tidak secara pengetahuan, keterampilan, yang ketiga adalah kolaborasi, ya. Jadi saya kira itu intinya adalah bagaimana kalian berpartisipasi, berani memberanikan diri untuk mengajukan diri. Bagaimana kalian meningkatkan kemampuan literasi kalian, semakin banyak aktivitas literasi, membaca, menonton, mendengarkan, maka semakin banyak pengetahuan, semakin banyak keterampilan yang kalian bisa peroleh. Dan yang paling penting adalah dalam kegiatan literasi ini adalah bagaimana kebiasaan bekerja sama itu dibangun. Maka gotong royong, kebiasaan bekerja sama, berkolaborasi, saling melengkapi satu itu dibiasakan, ya. Sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu yang buat biasa, ya. Oke, saya kira itu. Nanti siapa ketua kelasnya? Saya tinggal minta komitmennya. Tadi sudah bersedia sudah sepakat ya? Sudah sekali sebulan nanti kita komunikasi ya. Siapa ketua kelasnya? Ya. Nanti kalau misalnya sudah terbiasa, kita bisa tularkan ke kelas ya. Baik, kita mulai dari kelas kita dulu ya. Kita tunjukkan bahwa ini loh manfaatnya kalau orang berliterasi. Tunjukkan bahwa saya punya banyak manfaat dari berliterasi supaya orang lain bisa terinspirasi atau kalau itu mengikuti kita. Oke? Ya. Kemudian di mandinya nanti kalau dapat giliran kerjasama ya. Silakan kerjasama, jangan satu saja yang kerja ya. Oh. Maka bos harus bekerja sama. Yang kita mari kalau dapat giliran segera oke? Semua saya mau dengar semua. Kerjasama semua, oke? Ya. Kalian buka ya. Jadi saya pun cuma minta komitmennya. Mana janji? Hah? Oke? Baik. Ini memaksa. Ada juga yang memaksa. Dari diri. Nanti terus di bulan terakhir di liburan Desember, silakan yang merasa punya bakat silakan ambil ya. Jangan jangan malu-malu, jangan silakan beranikan diri. Ajukan diri untuk mengajukan apa potensi yang kalian miliki ya. Oke? Segera seperti itu. Nanti kita buat juga atau kita komunikasi tentang selanjutnya ya. Oke, saya kira demikian ya.